Wih, mantap sekali nih. Bisa bagi-bagi duit 70 juta buat beli perahu. Kapan ya gue bisa kayak dia ya? Bisa kasih sumbangan uang sebanyak itu buat orang lain. Apa kita tanya Pak Haji aja kali ya? Let's go, tanya Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Kayaknya udah lama nih Pak Haji. Ya. Lagi baca apa Pak Haji? Inilah tadi cari ilmu, tabur ilmi, kebetulan mau salah satunya lah kasih tentang berbagi itu. Saya lagi cari-cari gimana gitu tentang berbagi itu. Nah. Mudah-mudahan dapat ilmu lah gitu. Ngomong tentang berbagi Pak Haji, udah pesen kopi belum Pak Haji? Lagi pesen. Saya lagi mau berbagi juga nih. Saya pesen dulu ya Mas. Kang, biasa Kang, kopi naik di Esca. Nah, pemirsa, kopinya udah nyampe nih pemirsa. Pak Haji, kita obrolin lain tadi, kita terusin lagi Pak Haji. Ya ini Pak Haji nih. Saya lihat di medsos nih Pak Haji ya. Lihat nih, jadi orang kaya enak banget ya Pak Haji ya. Ya betul. Lihat nih, Pak Haji, ada orang kaya ini dia bagi-bagi uang 70 juta buat beli perahu Pak Haji. Nelayan ya. Saya jadi pengen tahu nih Pak Haji, sebenarnya untuk berbagi itu secara Islam itu seperti apa sih Pak Haji? Berbagi itu kita supaya lengkap infonya kita coba dirangkum dalam salah sebuah materi ya. Pertama apa itu berbagi, yang kedua kenapa harus berbagi, yang ketiga apa saja yang harus dibagikan, keempatnya kepada siapa kita berbagi, dan kelimanya adalah bagaimana janji Allah pada orang yang berbagi itu ya. Kita coba satu-satu dipreteli, kita satu-satu dibahas, kita satu-satu dia urai gitu supaya nanti kita bisa memahaminya, bukan cuma kita terus Mas Fo tapi juga yang lainnya yang di rumah tuh ya. Tahu nih Pak Haji ya. Betul, semuanya pokoknya yang mendengar, yang melihat, menyaksikan acara ini mudah-mudahan bisa dapat pencerahan lah istilahnya. Saya pengen tahu Pak Haji nih tentang berbagi itu seperti apa sih? Nah, jadi pertama apa itu berbagi? Berbagi itu adalah memberikan sesuatu pada orang lain yang kita punya, apa saja kita punya. Bisa harta, bisa ilmu, bisa juga misalnya tenaga dan pikiran, itu juga berbagi. Gitu. Jadi Pak Haji, kalau kita nggak punya uang nih, maaf ya, misalnya nggak punya uang, kita mau berbagi, kita bisa berbagi ilmu ya Pak Haji ya? Bisa. Jadi berbagi itu tidak dibatas uang saja atau materi saja, ilmu juga berbagi. Terus yang mana keahlian juga berbagi, tenaga juga berbagi. Misalnya sekarang Akang punya kemampuan dalam misalnya keilmuan yang lain, terus dibagikan pada orang lain dan orang itu mendapat manfaat dari ilmu itu, maka insya Allah pahala itu akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir tanpa henti. Nah itu yang misalnya ilmu. Begitu juga keahlian apa saja. Kalau misalnya keahlian tidak punya, harta juga belum punya, materi ilmu juga sama, paling tidak tenaga kita berbagi. Nah kepada siapa akan berbagi kan itu? Kepada siapa yang berbagi tentunya pada orang yang membutuhkan. Tapi akan juga ada yang prioritasnya. Pada siapa dulu? Pertama keluarga dulu. Keluarga yang ahli paling membutuhkan. Garis besarnya pertama yang paling membutuhkan. Cuma urutannya ada keluarga dulu. Kenapa keluarga? Karena biar bagaimanapun juga keluarga itu akan memperkuat silaturahmi dengan keluarga. Kekeluargaannya akan terkuat. Yang kedua misalnya ke tetangga. Kenapa tetangga? Karena tetangga juga paling dekat. Kalau ada apa-apa kita minta tolong tidak ke saudara yang jauh. Walaupun saudara kalau jauh kan nggak mungkin yang beli tetangga. Berbagi pada tetangga. Yang ketiga adalah pada umum. Siapa saja yang butuhkan saat itu, tidak melihat keluarga, tidak melihat tetangga, siapa saja baru kita berbagi. Apa saja jenisnya? Nah jenisnya tadi yang sampaikan pertama, bisa ilmu, bisa harta, bisa keahlian. Kalau bisa tidak bisa tiga-tiganya baru tenaga. Untungnya kalau berbagi berarti kita mendapatkan janji Allah, sesuai dengan janji Allah. Nah itu lain syakartum la zidanakum malain kafartum min adzabil sadid. Jadi Allah menyampaikan dalam salah satu
firman Allah dalam satu ayat Allah itu di surat Ibrahim ayat 7 bahwa yang bersyukur pada Allah niscaya akan ditambah dan yang kufur pada Allah adab. Yang keduanya misalnya dari surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Di situ juga sama implementasi dari tawakal, implementasi dari takwa itu adalah berbagi salah satunya. Jadi kalau berbagi itu janji Allah siapa yang di surat At-Tolak wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya siapa yang bertakwa kepadaku niscaya akan kuberikan jalan keluar setiap kesulitannya, akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, akan berikan pawasbuh, kecukupan. Tapi syaratnya wa may yatawakkal pawasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Artinya implementasi syukur, implementasi tawakal, implementasi takwa itu adalah dengan cara berbagi. Atau berbagi itu implementasi dari dua ayat tadi. Berbagi itu sangat baik buat kita ya Pak Haji ya. Nah Betul. jadi masalah Pak Haji, ini siapa yang nanya nih? Kalau kita berbaginya itu dalam hal keburukan itu gimana Pak Haji? Nah, jadi kalau misalnya kita berbagi keburukan itu menjadi bukan pahala ya, menjadi dosa jariah. Kita misalnya sekarang memberikan ilmu yang ilmu itu tidak bermanfaat, bahkan untuk menimbulkan kemudaratan untuk orang lain dari kita, maka itu akan terus mengalir selagi orang itu mengamalkan ilmu kemudaratan yang kita berikan. Begitu juga kalau ilmu kemaslahatan yang kita berikan juga akan mengalir terus pahalanya, yang kemudaratan juga akan mengalir dosa. Tergantung dari apa yang kita berikan, itulah yang diterima oleh kita semua. Tuh, pemirsa tuh, catat tuh ya. Kalau kita kebaikan itu pahalanya ngalir terus Pak Haji ya. Oh, betul. Begitu juga kalau kita berbagi keburukan, ngalir terus tuh sampai kapanpun. Betul. Iya. Ya betul. Jadi ada beberapa kisah yang kaitannya dengan berbagi ya. Mas Wo ya. Pertama kisah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sahabat Nabi Ibrahim datang ke rumahnya menemui Nabi Ibrahim gitu kan, dan cerita dengan Nabi Ibrahim. Sepulangnya dari rumah Nabi Ibrahim, sahabat itu lalu malaikat Israel bertanya pada Nabi Ibrahim, siapa tadi yang datang ke rumahmu? Kata Nabi Ibrahim, itu adalah sahabatku. Untuk apa? Besok dia mau nikah dan saya minta hadir sebagai saksi pernikahannya. Kata malaikat Israel yang pencabut nyawa itu, dia bilang kalau bisa malam ini sajalah nikahnya. Kenapa? Karena besok jatuh tempo kematiannya. Berarti saya diperintahkan untuk mencabut nyawanya hari besok. Nah, tapi sejelang berjalan, besok terjadi pernikahan dan berjalan menurut kitab itu sampai 78 tahun orang itu hidup. Dan perjalanan itu Nabi Ibrahim pernah bertemu lagi dengan ajangan Israel dan bertanya, kenapa engkau bohong kalau bahasa kitanya? Kata Israel, sahabatmu itu sepulangnya dari rumahmu itu mampir ke sebuah yayasan, terus di situ berjanji untuk memberikan 50% dari asetnya itu diinfakkan, disodakohkan, diwakafkan untuk yayasan itu. Dan di situ berdoa semuanya yang dipimpin oleh para kiainya di situ, ustadznya, dan salah satu yang berdoa itu santrinya ada yang meneteskan air mata, dan air mata itu menjadi jutaan saksi, jutaan malaikat dan bersaksi, dan akhirnya mendoakan orang itu kepada Allah dan Allah mengabulkannya. Karena ada salah satu bait doanya bahwa ya Allah panjangkanlah umurnya orang ini dengan kebaikan, maka Alhamdulillah mengabulkannya. Malah dalam salah satu hadis itu menyampaikan bahwa aku malu kalau tidak mengabulkannya. Nah, jadi itu hikmahnya berbagi itu dahsyat berbagi. Dahsyat Pak Haji ya. Benar-benar luar biasa sekali tuh Pak Haji. Nah Pak Haji, kalau misalnya ada orang dia berdakwah dalam kebaikan, kebenaran, kita bantu, kita dapat pahala juga. Ya, betul. Jadi yang namanya kita menyampaikan risalah agama itu bukan cuma penyampaian, misalnya kayak kayak ustadznya atau kiainya, tapi yang memfasilitasi, yang ikut serta di dalamnya, itu juga pahalanya sama dengan Allah. Luar biasa. Berarti semua penonton yang ada di rumah nih yang pengen bantu amal jariahnya, pengen tetap ngalir, bisa bantu kita juga Pak Haji ya? Sangat bisa. Dari tadi artinya kita maksudnya berjuang untuk kepentingan agama itu tidak hanya harus jadi ustadz,
tidak selalu harus jadi kiai, tapi kita menghantarkan, memfasilitasi, itu juga sama pahalannya dengan yang diwapaikan. Artinya insya Allah kita bisa saja. Oh, bisanya tenaga dengan tenaga, bisanya harta dengan harta, bisanya dengan ilmu dengan keilmuan, apa saja. Karena tidak ada manusia yang lengkap kecuali saling melengkapi di antara kita. Insya Allah gitu. Karena ada orang tuh yang punya kelebihan di bidang ini, di sinilah makanya saya dengan ada persahabatan saling melengkapi dan itu mencapai tujuan yang bagus. Luar biasa Pak Haji pengalamannya hari ini. Ceritanya hari ini saya berawal tadi dari saya melihat di medsos tentang berbagi, ternyata fadilah yang berbagi sangat luar biasa sekali. Nah, sobat lintas iman, jadi itulah tadi pentingnya berbagi ya. Jadi kalau kita berbagi dalam hal kebaikan, itu pahalanya sama dariannya terus sampai kapan mengalir. Begitu juga kalau sahabat lintas iman berbagi dalam hal keburukan, sama aja Pak Haji ya. Ya, amat. Keburukannya akan sampai terus sampai kapanpun. Oke, jadi ingat ya, yang masih berbagi dalam keburukan, sobat lintas iman, tobatlah hari ini. Ya, mulailah berbagi dalam hal kebaikan ya, seperti mendukung kita yang lagi berdakwah nih, atau teman-teman di sekitar lingkungan Anda semua yang lagi ada berbuat kebaikan, segera ikut tobat, ikut dalam kebaikan. Ya, itu Pak Haji ya. Ya, betul. Terima kasih Pak Haji atas ilmunya hari ini. Sama-sama. Sangat luar biasa sekali manfaatnya nih buat saya pribadi, buat pemirsa juga di rumah nih. Jadi kita semua tahu nih tentang apa sih kebaikan, apa sih yang harus dibagi dalam kebaikan, siapa sih yang bisa dibagikan dalam kebaikan. Siap. Oke, pemirsa semuanya, sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di episode Lintas Iman berikutnya ya, karena kita akan bahas banyak tema-tema yang sangat menarik yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Lintas iman menyambut akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.